Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fasubhanallah la ilma lana illa ma 'allamana Allah innahu huwal alimul hakim. Tsumma amma ba'd. Ikhwati al-ahibba jemaah Masjid Jami' Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dengan taufik, inayah dan ma'unah dari Allah, kita dimudahkan untuk sholat subuh berjamaah, dan ba'da subuhnya kita lanjutkan dengan pengajian yang mudah-mudahan menjadi amalan yang kita niatkan sampai waktu syuruk matahari terbit, dan nanti kita lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Maka harapan kita juga adalah mudah-mudahan Allah memberikan kita nilai pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakanat lahu ka ajri umratin aw hajjatin tamah. Maka bagi orang yang melakukan hal yang demikian itu, salat subuh berjamaah dan terus mengingat Allah sampai waktu matahari terbit, dan setelah matahari terbit dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umroh yang sempurna sampai dengan 3 kali. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Baik, hari ini tema kita adalah tentang sholat khusyuk, pengertiannya dan bagaimana cara mencapai atau kiat-kiat untuk bisa mendapatkan sholat yang khusyuk. Sebetulnya ini adalah keseharian kita. Jadi kalau kita membahas hal ini, tidak lain dan tidak bukan sifatnya adalah untuk merefresh, ya, mengingatkan kita kembali, menguatkan pemahaman kita, dan sekaligus mudah-mudahan kalau ada yang belum kita pahami, kita bisa mengamalkannya dengan lebih baik. Dan kalau sudah selama ini kita pahami semacam ini, maka kita tinggal menjaganya dengan sebaik-baiknya. Pedoman dari ayat Al-Quran tentang hal ini adalah surat Al-Baqarah ayat 45-46. Pada ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Barangkali saking pentingnya surat atau ayat ini di masjid kita ini ditulisin di tembok bagian sini atas ini, di belakang saya ini. Itu ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Nggak bisa dibaca dari sini, Pak. Sana. Ya. Itu tulisannya itu, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong. Jadi kita disuruh minta tolong kepada Allah, maksudnya dalam hal apapun yang kita hadapi. Ketika dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan mudah, dalam keadaan sulit, kita mengharapkan pertolongan Allah agar kita menjadi hambanya yang selalu bersyukur, selalu bisa bersikap sabar dengan baik. Maka disuruh oleh Allah minta tolong dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya sabar dan sholat itu, ini menarik kalimatnya. Bagi yang belajar bahasa Arab mungkin tahu, sabar dan sholat itu 2 kata. Wasta'inu bis-sabri was-salah.
Tapi kenapa bunyi ayat berikutnya bukan wa innahuma? Sesungguhnya pada keduanya, yakni sabar dan sholat, lakabiratun, sungguh itu adalah hal yang berat. Tapi bunyi ayatnya adalah cukup wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya itu sesuatu yang berat. Nah, itunya yang mana? Karena kalau ha itu menunjukkan kepada sesuatu yang sifatnya atau jumlahnya satu. Ya. Apakah sholatnya, apakah sabarnya? Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya itu, ya, hal itu sungguh hal yang berat, hal yang besar, yang tidak mudah. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, khashi'in, khusyuk. Siapa yang khusyuk? Nah, Al-Quran ayat berikutnya menjelaskan. Jadi kita kalau ingin tahu tentang orang-orang yang khusyuk, ya lihatnya Al-Quran ini, ayat ini. Dikatakan di sana, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang meyakini bahwa dia berjumpa dengan Allah Tuhannya. Dia bertemu dengan Allah Tuhannya. Wa annahum, dan mereka adalah orang-orang yang juga meyakini ilaihi raji'un, kepadanya dia akan kembali. Wa annahum ilaihi raji'un kita sudah paham semua. Ya, kalau ada wafat salah seorang di antara kita, ucapan kalimatnya istirja adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita sudah paham bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah maksudnya kembali kepada asal muasal penciptaan kita. Asalnya kita dari tanah, maka kita akan kembali menjadi tanah. Dan sesungguhnya secara tidak langsung di situ ada tersembunyi pemahaman nilai kita tidak lebih dari seperti tanah. Nilai apanya? Nilai jasadnya. Jadi jasad ini bukan nilai yang terhormat. Yang terhormat itu adalah jiwa kita, yang di dalam kita ini, roh kita. Oleh sebab itu ketika seseorang wafat, jasadnya di bawah dikubur, nggak ada nilainya, tapi rohnya kembali kepada Allah. Itu pun ruh orang-orang yang beriman kembali kepada Allah dulu, baru kemudian dengan izin Allah malaikat disuruh bawa lagi pelan-pelan, tempatkan pada jasadnya untuk merasakan di kuburan itu, di alam barzakh itu adanya kenikmatan dan adanya azab. Supaya merasakan itu, makanya ruhnya disatukan kembali. Tapi bukan ruh disatukan kembali seperti kita di dunia hidup. Ini sudah di alam yang berbeda, yaitu alam barzakh. Sedangkan ruh orang kafir itu kalau sudah ditanam jasadnya, naik ke atas langit, dibawa oleh para malaikat. Semua malaikat mencium bau yang tidak sedap, tidak suka, maka oleh Allah diperintahkan lemparkan jenazah itu. Nah, ruhnya si jenazah itu dilemparkan oleh malaikat ke dunia ini. Jadi jatuh dengan keras. Nah, dia baru menyatu dengan kuburnya dalam keadaan hina, ya, terjatuh. Itu ilaihi raji'un. Nah, sekarang kita akan dalami dulu. Pertama, Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah tolong dengan sabar dan salat. Al-isti'anah adalah minta tolong kepada Allah. Ya. Tidak boleh minta tolong kepada selain Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kalian mau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Dan kalau kalian hendak meminta sesuatu, mintalah sesuatu itu kepada Allah. Ini prinsip tauhid yang harus kita luruskan dulu. Bahwa kita kalau meminta
pertolongan atas kebutuhan kita, mintanya kepada Allah dulu. Memang akhirnya kita minta tolong kepada saudara kita, kepada sahabat kita, kepada teman kita, kepada orang lain. Tapi dahului dengan minta kepada Allah dulu. Misalnya begini, kita dalam kesulitan keuangan misalnya, kita disuruh minta dulu kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki, berikan aku rezeki yang halal. Aku ingin menjadikan harta itu kembali kepada kedudukannya. Harta itu, kedudukannya itu adalah baik. Makanya bunyi ayat Al-Quran, harta benda itu diartikan al-khair, dibahasakan. Kalau masih ingat surat Al-Adiyat ada kalimat berbunyi, innahu lihubbil khairi lasyadid. Banyak manusia yang enggan berinfak, bersedekah, disuruh beramal dengan baik dengan hartanya itu, menolak, tidak mau. Kenapa? Karena dia cinta kepada harta benda itu berlebihan. Disebutkan harta benda dengan kalimat al-khair, ya kan? Innahu lihubbil khairi, bukan lihubbil mal, bukan lihubbis sarwah. Sarwah itu kekayaan, mal itu harta. Tapi innahu lihubbil khairi lasyadid. Di ayat yang lain juga begitu. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyah. Diwajibkan kepada salah seorang di antara kalian yang akan wafat untuk segera berwasiat bila dia meninggalkan harta benda yang banyak. Nah, itu diartikan intarka khairan. Khair itu, jadi harta benda itu asalnya adalah khair, sesuatu yang baik. Maka kembalikan kepada fungsinya, dia sesuatu yang baik. Dari mana kita memperolehnya? Harus dengan cara yang baik. Dan untuk apa kita membelanjakannya juga harus dengan cara yang baik. Karena asalnya harta benda itu adalah baik. Dan tidak boleh seorang muslim berpandangan karena melihat ada orang yang zalim dengan hartanya, lihat ada konglomerat yang begitu jahat dengan hartanya sehingga mengatur sebuah negeri dengan kocek keuangan finansialnya yang sangat banyak, ya. Mereka hanya 9% di negeri ini, jumlahnya tidak lebih, tapi mereka menguasai ekonomi di Indonesia ini lebih dari 90% misalnya. Jangan karena melihat ada orang kaya yang rakus, orang kaya yang jahat, yang zalim kayak gitu, lalu kita mengartikan harta itu jelek. Itu tidak. Harta tetap dia baik, sesuatu yang nilainya positif. Hanya saja, ya, harus diperoleh dengan cara yang baik dan dia dibelanjakan dengan atau pembelanjaan yang juga baik. Kaitannya dengan al-khair. Nah, jadi kalau kita minta tolong sesuatu, kita lagi butuh, mintanya dulu kepada Allah. Bagaimana caranya minta kepada Allah? Kita minta kepada Allah, ya Allah, aku sedang butuh pertolonganmu karena kebutuhan semakin banyak, buat sekolah anak, buat ini, buat itu, dan semacam-macamnya. Aku ingin minta berkunjung ke rumah saudaraku, maka mudahkanlah. Nah ini, jadi minta kepada Allah mudahkan supaya saudaranya mau menolong dia, mau membantu dia. Itu mintanya berarti kepada Allah dulu. Yang kedua, dia minta kepada Allah agar saudaranya diberi kemampuan. Jadi saudaranya punya kemauan untuk menolong, ya. Dan yang kedua, punya kemampuan untuk menolong. Kalau hanya mau menolong saja, tapi dia juga lagi nggak punya, lagi pas-pasan, kita nggak jadi ditolong. Ya. Atau kalau hanya mampu saja, nggak punya kemauan, juga nggak akan ditolong. Karena dia mampu, kaya, punya harta banyak, tapi nggak mau menolong kita, nggak akan ditolong. Makanya, ya Allah, aku ingin ke rumah saudaraku untuk memenuhi kebutuhanku yang mendesak dalam pekan ini. Aku mohon kepada Engkau, ya Allah, agar menjadikan hatinya mau menolong aku, saudaranya, dan menjadikan dirinya sedang dalam kelapangan sehingga mampu untuk menolong aku.
baru kita datang ke tempat dia. Itu namanya orang minta tolong kepada Allah. Bukan belum apa-apa udah langsung pergi ke saudaranya. Nah, itu ini termasuk kalimat ini. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya perilaku itu. Jadi sabar dan salat ternyata dimaknai oleh para mufassir itu satu. Bukan dua. Bukan sabar dan salat. Mintalah sabar dan salat bersamaan maksudnya. Orang yang salatnya benar mesti sabar. Sabar untuk mendapatkan kekhusyuan dari sejak kecil umur 7 tahun dia salat sampai umur 60 tahun hari ini dan lebih mungkin belum juga khusyuk. Sabar, dia tetap salat, dia tetap 5 waktu ke masjid. Dan salat itu sendiri menjaga seseorang supaya bisa bersikap sabar dalam menghadapi kenyataan hidup. Di mana kita disuruh kalau kita sedang marah, emosi yang berlebihan, disuruh oleh Nabi ambil wudu, salat supaya kita bisa mengendalikan emosi, bisa bersikap sabar. Nah, jadi kenapa bunyi ayatnya wa innaha lakabiratun? Karena maksudnya adalah sabar dan salat itu satu kesatuan. Tidak terpisahkan. Sabar dan sholat satu. Makanya bukan bunyi wa innahuma. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab pasti bahasanya mestinya begitu. Wa innahuma, sesungguhnya sabar dan sholat kalau dia merupakan dua hal. Tapi bunyinya cukup wa innaha. Wa innaha berarti dia satu. Ha itu kembali kepada satu hal. Kalau wa innahum banyak ya. Wa innaha lakabiratun. Perhatikan baik-baik. Pakai isim dan didahului isim itu kabirah dengan harfu taukid atau takkid. Ini untuk menunjukkan sesuatu yang sangat, bahwa itu sesungguhnya bukan hal yang mudah. Memang sangat berat, itu begitu. Memang sangat berat. Illa kecuali alal khasyi'in, bagi mereka yang khusyuk. Nah, yang khusyuk diterangkan di ayat ini juga, ayat berikutnya. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang meyakini bahwa dia berjumpa dengan Allah, Tuhan mereka, dan meyakini bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Jadi orang yang khusyuk adalah orang yang selalu merasa dia berhadapan dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Ilustrasinya begini. Kira-kira kalau kita lagi ngaji begini, tiba-tiba ada janji jam 7 pagi ini atau jam 8 misalnya, kita mau menghadap wali kota atau mau ketemu gubernur atau lebih tinggi lagi mau ketemu presiden misalnya. Kira-kira beginikah langsung kita ketemu habis itu? Begini nggak langsung Pak? Pakaiannya begini, kemudian penampilannya begini, langsung berangkat. Kira-kira begitu nggak Pak? Jawabannya tidak, ya. Pasti ada yang berubah. Kita ke rumah dulu, kalau belum mandi tadi kita mandi lagi dulu. Kita ganti baju yang pantas bertemu dengan wali kota, gubernur, presiden. Kita pakai minyak wangi, kita berpenampilan rapi. Kalau perlu ada waktu ke tukang cukur dulu biar rapi, kan gitu. Dan semua itu karena kita mau ketemu dengan sosok yang kita hormati itu, misalnya sosok yang kita anggap punya kedudukan. Nah, kita waktu mau sholat mau bertemu dengan Allah. Mungkinkah orang bertemu dengan Allah asal habis main bola langsung sholat, pakaiannya pakaian sholat, pakai baju sholat? Meskipun hal itu tidak dilarang, memenuhi syarat dan rukun, karena yang penting sholat itu adalah tertutup aurat dari mulai pusar bagi kita laki-laki sampai lutut, menutupi.
Orang main bola bisa menutupi itu, tinggal diganti celananya agak panjangan atau pakai training spa misalnya. Nah, ibu-ibu yang kalau habis main bola langsung sholat itu susah. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, kita dengan penampilan yang berbeda. Pertanyaannya adalah, kita tahu itu berat, sholat yang khusyuk, tapi seringkah kita melakukan persiapan itu sebelum kita sholat? Padahal untuk ke masjid saja, bukan untuk sholat dulu. Ada ayat Al-Quran yang bunyinya, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ya, ayat 31. Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai bani Adam, anak cucu Adam, ambillah yang paling bagus dari pakaianmu. Ditafsirkan oleh para ulama, tidak mesti pakaian baru dan indah, seindah-indahnya kayak mau kondangan, nggak perlu juga, tapi pakaian yang bersih, pakaian yang bukan pakaian yang punya aroma yang busuk, aroma yang tidak enak dihirup oleh tetangga kita kiri kanan saat sholat berjamaah. Pakaian yang bersih, yang kalau orang mencium baunya itu paling tidak mereka tidak mencium aroma yang tidak sedap gitu. Bukan habis keringetan dia pakai, tukang habis kerja langsung dia pakai baju sholat, bukan. Untuk ke masjid saja disuruh pakai itu, belum sholatnya. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ini aja kita nggak mengamalkan, kan begitu. Banyak di antara kita yang masih belum siap. Jadi orang yang khusyuk itu ketika sedang sholat, dia merasa yakin saat itu dia sedang berhadapan dengan Allah, berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah. Sesuatu yang lebih besar dari bertemu dengan presiden atau raja sekalipun. Tapi kenapa ketika ketemu dengan raja kita harus penampilannya baik, sementara ketemu dengan Allah, Tuhan pencipta alam ini, ketemunya asal-asalan, pakaian asal adanya, bukan pakaian yang bersih, pakaian yang bagus, pakaian yang suci ya. Walaupun secara hukum syar'inya yang penting suci dari hadas, suci dari najis, itu begitu. Memang iya betul, kita mau menghadap Allah jangan asal. Kalau bayangkan kalau orang ketemu presiden, yang penting saya berpakaian. Jadi itu yang pertama, orang itu adalah orang yang merasa yakin berjumpa dengan Allah. Dan yang kedua, dia merasa yakin bahwa dia akan ketemu dengan Allah. Sebagaimana yakinnya dia ketemu dengan Allah, kan gitu. Kita yakin kan ketemu dengan Allah pasti, kalau mati pasti ketemu dengan Allah. Maka ketika sholat kita harus memposisikan diri bertemu dengan dia. Dalam satu pengertian tentang Islam, iman dan ihsan, diartikan ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan yakin seolah-olah engkau melihat Allah. Kita melihat dia langsung. Kalau kalian tidak bisa melihat Allah, dan memang nggak mungkin melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinkan diri kalian bahwa kalian sedang dilihat oleh Allah. Nah, itu arti ihsan. Ihsan itu artinya yang sudah tinggi. Orang yang sholat yang khusyuk itu kalau sudah sampai tingkatan ihsan, merasa yakin ketika sholat, berdialog dan berjumpa dengan Allah langsung. Sahabat-sahabat Nabi dulu waktu sholatnya khusyuk itu justru minta ketika dia kena anak panah, kena alatnya musuh masih nempel di badannya, itu minta dicabutnya ketika sholat. Itu Umar bin Khattab minta begitu dulu. Lalu diikuti sahabat-sahabat yang lain termasuk sahabat Ali radhiyallahu anhu. Itu kalau lagi sholat cabut. Artinya apa? Kalau di luar sholat
itu akan dirasakan sakit betul. Tapi ketika sedang sholat, karena dia sedang berjumpa dengan Allah, maka dia merasa itu tidak ada apa-apanya. Artinya apa di situ? Nah, jadi sholat khusyuk itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang tertinggi adalah seperti yang dicapai oleh para sahabat, bahwa ketika sedang sholat, saking concernnya dia penuh berhadapan dengan Allah, di dalam pikirannya, dalam perasaannya tidak terbesit sedikit pun hal yang lain. Diamannya dengan Allah sang pencipta, sedang asyik maksud gitu, asyik lagi nikmat betul sholat. Nah, jadi sholat khusyuk itu sampai seperti itu. Nah, kalau kita mungkin tidak bisa. Tapi juga sholat yang khusyuk juga pernah terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri tidak pernah diterangkan seperti itu, tapi beliau sendiri pernah sholat, ketika sedang sujud, cucunya datang, sholatnya dilamain karena cucunya lagi gandol di punggungnya. Kalau beliau langsung bangkit, jatuh itu cucunya, kan gitu. Kalau langsung bangun lagi sujud, digandolin sama cucu kan disayang betul gitu. Yang udah punya cucu pasti tahu itu. Sayangnya kepada cucu lebih dari sayangnya kepada anak. Sayangnya kepada anak bisa dipukul, tapi kalau sayang sama cucu nggak pakai dipukul itu biasanya. Ya. Nah itu Nabi sedang sholat, tapi tetap, sehingga sahabat Nabi setelah selesai sholat bertanya, kenapa tadi sujudnya lama? Nabi jawab, di punggung saya sedang sujud ada Hasan Hussein lagi main. Aku tunggu sampai mereka akhirnya bosan keluar. Jadi sampai cucunya sudah nggak gandol lagi, Nabi baru bangkit. Dan jemaahnya semuanya ikut. Nggak ada yang kayak kita mungkin begini-begini ngelirik-ngelirik. Ini udah bangun belum? Udah bangun belum? Itu udah, ikuti aja. Nah, jadi khusyuk juga artinya itu. Artinya apa? Apakah Nabi tidak sedang berjumpa dengan Allah? Jadi khusyuk itu adalah sebetulnya bukan konsentrasi, bukan juga fokus dalam arti duniawiyah, tapi kita hadirkan hati, hudurul qalb. Kita kembali ke makna khusyuk. Secara bahasa, khusyuk itu mengandung pengertian al-khudu' wat tawadhu'. Secara bahasa, arti khusyuk itu mengandung pengertian al-khudu' wat tawadhu'. Apa itu al-khudu'? Al-khudu' artinya kita total surrender, pasrah, itu khudu'. Ya. Jadi orang yang khudu' atau orang yang khusyuk berarti adalah orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah, menyerah total. Makanya dilambangkan kita salat itu begini, Allahu Akbar. Kita menyerah kepada Allah. Walaupun bukan berarti menyerah itu artinya seperti itu, bukan. Kita waktu takbir itu disuruh membuang segala yang lain. Allahu Akbar itu dibuang. Makanya sholat itu bukan begini doang, itu nggak kebuang gitu. Ada orang yang kalau sholat Allahu Akbar gini aja, Allahu Akbar, ada kan begini, Allahu Akbar, itu nggak ada yang kebuang. Nabi itu kalau sholat angkat tangan sebahu, Allahu Akbar, atau sampai ke telinga, jarinya ini di telinga, jari jempolnya begini, dan tangannya menghadap kiblat, Allahu Akbar, itu dibuang. Dibuang apa? Dibuang dunianya, dibuang apa yang dipikirkan selain Tuhan saat itu. Dia sedang memikirkan Allah saja, dibuang semuanya, Allahu Akbar. Jadi al-khudu' artinya total surrender atau pasrah keseluruhan, hanya berserah diri kepada Allah. Ya. Jadi nggak boleh ya sholat begini, gini, ini tangannya menghadap kiblat, begini Pak, menghadap kiblat. Ya. Kalau nggak pas-pas ya segini nggak apa-apa. Yang penting jangan begini doang, Allahu Akbar. Nggak ada yang begini Pak. Nabi sahabat nggak pernah sholat begini, Allahu Akbar. Nah. Jadi satu khudu' artinya. Yang kedua at-tawadhu', kita merendahkan diri.
Di hadapan Allah gitu kita merasa hina, merasa kecil, hanya Dia yang besar. Itu unsur pengertian khusyuk. Adanya tawadhu, adanya khudu. Atau khudu dan tawadhu. Khudu artinya menyerah. Kita menyerah kepada Allah. Bayangkan ada seseorang menyerah kepada seseorang. Ini bisa mengartikan ini budak-budak. Makanya di zaman Nabi itu adanya budak sebetulnya secara nggak langsung menginspirasi pemahaman bagaimana kita tahu dengan Tuhan itu kita anggap majikan, kita itu adalah budak. Majikan itu bukan kayak kita di dunia ini bos, kita pembantu, itu Tuhan kita, bukan. Majikan itu di zaman perbudakan itu segala-galanya. Nggak hormat sama dia, nggak makan kita. Nggak bersikap santun dengan dia, nggak makan kita, itu budak. Nggak berbuat memenuhi maunya dia, kita tidak makan, itu budak. Nah, kita itu disuruh berperilaku seperti budak di hadapan Allah. Ya. Jadi kita menyerah dan kita menghinakan diri, betul-betul budak, hina. Jadi kita bukan yang merasa saya jenderal. Jadi kalau sholat ya gayanya agak beda. Allahu Akbar, jenderal misalnya dengan takbirnya yang misalnya takbir tentara gitu. Siap gerak. Allahu Akbar, nggak mesti begitu. Atau dia seorang presiden. Jadi merasa sholat itu ya karena dia presiden biasa sama orang lain kalau salam kan salam atau salam begini, badannya tegak gitu kan. Nggak ada hormatnya sama orang itu kan, nunduknya salam kan begitu dia. Presidennya begini aja. Maka ketika takbir mungkin dia biasa kayak begitu. Ya cukup aja, Allahu Akbar. Dia mungkin merasa dia besar. Sholat itu nggak boleh begitu. Kita kecil di hadapan Allah. Dan harus difahami ini ibadah. Nah, ini hal yang kedua. Di samping secara bahasa artinya al-khudu wal tawadhu difahami. Yang kedua, kita fahami sholat itu ibadah. Sholat ini bukan ritual. Memang kita dari kecil udah diajarin sholat, tapi ini jadi bukan kebiasaan, bukan ritual, bukan sekedar melaksanakan kebiasaan, tapi ini penghambaan diri. Penghambaan diri kepada Allah harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, niat yang ikhlas. Syarat yang kedua, apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Syarat yang kedua. Syarat yang pertama, an-niyah, al-ikhlasu fin niyah, niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas itu dari hati. Ucapan yang kita baca, usolli sholatal maghrib, itu untuk menguatkan niat yang di dalam hati, bukan niat. Niatnya sendiri di hati. Wa anna niyata mahalluha fil qalb, itu kata para ulama. Niat itu tempatnya di hati. Walaysa fil lisan, bukan di lisan. Wal lisan yushajji ma fil qalb. Adapun lisan hanya untuk menguatkan apa yang di dalam hati. Jadi bukan berarti orang baca usolli sudah berarti karena Allah, belum tentu. Bisa aja karena dia lagi bertamu ke rumah calon mertua, biar lamarannya diterima, dia khusus sholat. Biasanya nggak sholat, dia sholat. Nah itu begitu. Dia bukan sholat karena Allah, sholat karena mertua. Walaupun dia bilang usolli sholatal maghrib, biasanya nggak sholat, sholat dia. Kenapa? Karena calon mertuanya suka ke masjid, sholat. Kalau dia nggak sholat kan nggak enak. Yang pertama itu. Yang kedua, syaratnya adalah al-ittiba. Kita disuruh mengikuti apa yang Nabi contohkan. Makanya dalam hadis dikatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan salat. Bagaimana cara aku takbir, kata Nabi. Bagaimana aku ruku, bagaimana aku sujud.
Intinya sholat Rasulullah adalah tumakninah. Itu yang harus digarisbawahi. Intinya sholat Rasulullah tumakninah. Orang kalau sholatnya tidak tumakninah, itu tidak sah sholatnya. Nabi pernah ada orang sholat, dia waktu itu bertemu dengan Nabi. Nabi suruh sholat dulu, dia sholat. Kemudian kata Nabi, a'id, ulangi. Kenapa? Saya ulangi. Fa'innaka lam tusalli. Kamu belum sholat. Dia sholat lagi. Kemudian kata Nabi, a'id, fa'innaka lam tusalli. Ulangi, kamu belum sholat. Sampai 3 kali dia kerjakan gitu. Ternyata dia sholatnya begini-begini bacanya. Al-Fatihah dia baca, begitu ruku sujudnya begini-begini aja. Tidak tumakninah. Yang begitu tidak sholat, kata Nabi. Orang sholat itu dia mesti ruku sampai betul-betul sejajar. Jadi bengkok betul badannya itu. Dari bagian pinggang itu diluruskan sampai kepala rata. Itu kalau Nabi simbolnya itu kalau ditaruh cangkir di punggungnya nggak jatuh. Kira-kira bisa nggak gitu Pak? Lagi ruku taruh cangkir isinya air nggak jatuh. Hah? Kalau yang benar bisa. Kalau yang terlalu begini nggak bisa jatuh. Atau yang agak begini gitu nggak bisa juga. Harus rata. Ditaruh ini cangkir nggak jatuh. Itu Nabi. Ya, contohkan begitu. Sujud juga begitu. Sujud itu dengan 7 anggota badan. 7 anggota badan itu kan tahu ya. Kedua tangan ini dihitung 2 itu. Kemudian kedua lutut 2, kedua kaki itu 2, kemudian kening itu 1. Kening bisa dengan hidung lebih baik, tapi kalau nggak bisa dengan hidung, kening saja nggak apa-apa. Karena orang Indonesia suka susah karena hidungnya pesek. biar begini tuh agak susah. Ya nggak apa-apa kalau keningnya saja. Tapi kalau bisa kening dan hidung, ujungnya aja hidung. Itu untuk menunjukkan keningnya itu betul. Sujud betul itu. Dan diam dulu. Walaupun tidak baca apa-apa, tapi tumakninah itu penting. Duduk di antara 2 sujud, berhenti dulu. Nah, itu begitu. Jadi orang yang khusyuk itu sholatnya harus dengan niat yang ikhlas dan harus mengikuti contoh Rasulullah SAW. Kita perlu koreksi diri. Sudahkah semua yang kita lakukan dari takbir sampai salam kita meyakinkan diri kita bahwa saya sudah baca, saya sudah dengar dari Ustadz bahwa itulah cara sholat Rasulullah. Kalau belum, cuma kata temannya, kita harus perbaiki. Tanya Ustadz, bagaimana Rasulullah sholat? Ya. Tanya dengan orang yang lebih pintar atau baca buku. Ya, itu begitu mesti. Kalau enggak, ya berarti ajaran orang tua kita dulu yang cuma asal aja. Dulu kan masih kecil memang asal aja, pokoknya sholat. Bayangkan kalau kita sholat karena hanya melihat orang, nanti kalau bapak pergi umroh, pergi haji, itu akan bingung. Ada yang sholat takbirnya Allahu Akbar, itu takbir dia begini, kita jadi bingung. Nah kalau sholat karena ngelihat orang, akan bingung. Kok ada yang begini, nggak begini? Padahal sholat begini pun juga punya makna. Dan ini dilakukan oleh banyak imam. Semua imam kecuali Imam Maliki yang sholatnya Allahu Akbar begini. Dan itu beda Imam Maliki. Allahu Akbar begini. Nah itu kita akan bingung. Tapi kalau kita belajar, saya diajarkan sholat, Ustaz memang disuruh begini. Karena ini punya makna, bukan asal. Kenapa tangan kiri yang ditutup dengan tangan kanan? Maksudnya adalah kalau ada apa-apa, kita disuruh mendahului yang kanan. Ini yang awal dalam kehidupan. Hal yang baik dahului dengan yang kanan, bukan yang kiri. Ngambil makanan bukan kiri, memberi orang bukan kiri, melakukan apapun bukan kiri, makan bukan kiri. Kiri itu bukan, yang kanan ini yang dahulu. Makanya kanan. Dan kiri itu diibaratkan aib. Aib itu ditutup oleh yang kanan. Kita punya kesalahan, punya dosa, ditutup dengan kebaikan. Makanya begini. Kalau orang sholatnya begini udah salah jadinya. Mesti begini sholat. Yang kanan menutup yang kiri. Harus begini. Ya. Itu cara Rasulullah. Kemudian ibadah
juga mengandung pengertian. Kalau tadi syarat dalam ibadah ya, niat dan ittiba. Ibadah itu punya maksud dan tujuan. Sesuatu bernilai ibadah kalau punya nilai ini. Kalau tidak punya nilai ini bukan ibadah. Ada orang duduk di sana lagi begini misalnya, atau ada orang berdiri kayak yang di grup-grup WhatsApp itu ada, ngadep ke sana kiblat, dia berdiri begini, nggak taunya dia lagi pegang HP gitu. Diikuti sama orang itu sholat di belakang. Begitu dia selesai, dia nengok ke belakang, rupanya lagi megang HP kan itu, sangkanya dia lagi sholat. Orang berdiri itu belum tentu sholat ya. Jadi orang sholat itu mesti mengandung maksud dan tujuan adanya al-khawf dan ar-roja. Orang sholat harus punya tujuan ini, al-khawf dan ar-roja. Kita sholat mesti punya khawf. Surat Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Ataukah sama orang yang senantiasa kunut, berdoa, berzikir ketika sedang sholat, sepanjang malam dia sujud, dia berdiri, artinya dia sholat qiyamul lail, semata-mata karena yahdharul akhirah, takut kepada apa yang terjadi nanti di hari kiamat, di mana dia, bagaimana nasibnya. Wa yarju rahmat rabbi, dan dia mengharapkan rahmat Allah Tuhannya. Nah, jadi salat khusyuk itu harus mengandung unsur punya maksud dan tujuan al-khauf dan ar-raja. Takut kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya. Takut kepada Allah tidak sama dengan takut kepada sesuatu yang mengerikan, kita lari, kabur. Tapi takut kepada Allah harus mendekat. Justru dengan mendekat kita selamat, bukan dengan menjauh. Kalau takut kepada Allah menjauh, kita akan malah tidak selamat. Takut kepada Allah, dekati diri kita dengan Allah. Jadi orang yang khusyuk sekali lagi itu adalah orang yang dalam ibadahnya punya maksud dan tujuan, ada khauf dan ar-raja. Dia takut kepada azab Allah, takut kepada apa yang terjadi nanti di hari kiamat, takut kepada siksa Allah yang dibayangkan akan terjadi kalau dia tidak sholat 5 waktu. Dan yang kedua, dia mengharapkan rahmat dan ridha Allah. Dia mengharapkan dengan dia sholat ini Allah sayang dengan dia, Allah kasih dia karunia-Nya, di dunia dapat kebaikan, di akhirat dapat kebaikan. Itu yang dia harapkan. Nah, jadi orang yang khusyuk seperti itu. Yang berikutnya juga kata-kata unsur khusyuk itu sabda Nabi yang mengatakan idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbahu. Sesungguhnya ketika sedang sholat salah seorang di antara kalian, dia sedang bermunajat kepada Allah. Sholat itu kita sedang munajat, bukan sedang bertafakur. Tafakur merenung, bukan hanya hati jadinya, tapi hati dan pikiran diikuti dengan jawarih, perilaku badan, anggota badan. Nah itulah sholat, itulah munajat. Jadi sholat itu adalah dialog. Sholat itu adalah bicara kita. Jadi orang sedang sholat harus memahami bahwa dia sedang berdialog dengan Allah Sang Pencipta. Tapi dialognya dengan kita yang kecil, dengan sosok yang agung. Kayak kita ngomong sama presiden, ngomong sama menteri, atau kayak kita sebagai anak ngomong sama orang tua. Kira-kira gimana ngomongnya? Keraskah suara kita? Lebih keras dari dia kah? Lebih lantangkah dari dia? Tidak. Suaranya lirih. Pasti gitu. Kita menghormati. Maka orang yang sholat itu merasa dia sedang berdialog dengan Allah. Tadi berjumpa. Berjumpa itu bukan jumpa diem-dieman. Berjumpa ngomong. Makanya diawali dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada inti sholat, rukun sholat. Nggak sah sholat kita kalau nggak baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah bentuk dialog langsung kita dengan Tuhan. Ketika seorang hamba baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, itu ada dalam hadis, Hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku.
memposisikan aku di tempat yang lebih tinggi darinya. Dia rendah, dia kecil, dia di bawahnya. Majjadani abdi. Allah jawab, majjadani abdi. Hambaku sedang memuliakan aku dengan meyakinkan dirinya bahwa penguasa sejati itu hanya aku. Sampai hari kiamat tidak ada penguasa lain kecuali hanya aku. Maliki yaumiddin. Kalau disebut maliki dari sekarang ini, masih banyak orang ngaku-ngaku raja, ngaku-ngaku presiden, ngaku-ngaku penguasa. Tapi kalau di hari kiamat, gak ada satu raja pun yang nanti mengaku sebagai raja kecuali Allah. Makanya maliki yaumiddin, majjadani abdi. Waktu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hada ma baini wa baina abdi. Ini yang antara aku dan hamba-hambaku. Ya. Iyyaka na'budu itu adalah hambaku meminta, menghamba kepadaku. Wa iyyaka nasta'in, hambaku minta sesuatu. Makanya kata Allah menjawab dalam surat Al-Fatihah itu walahu ma sa'al. Maka bagi hambaku apa yang dia minta. Ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sampai selesai, maka Allah tegaskan wali abdi ma sa'al. Bagi hamba-hambaku yang sedang sholat ini, apa yang dia minta aku kasih. Itu begitu. Itu Al-Fatihah. Jadi kita waktu dari baca doa iftitah, di antara kita ada yang baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman. Aku hadapkan diriku, bukan sekedar wajah ya. Wajah ini melambangkan diri, badan seluruhnya. Aku hadapkan diriku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, menghadap kepada dia lagi sholat itu. Bukan menghadap tembok, bukan menghadap orang lain, bukan menghadap punggung orang yang sholat berjamaah, bukan, menghadap Allah. Itu hanya simbol semuanya. Sejadah semuanya simbol. Tapi kita lagi menghadap Allah. Kemudian ada yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara diriku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat. Itu berarti apa? Kita ngomong kepada Allah. Jadi sholat itu dialog. Kalau kita baca surat dalam Al-Quran, Allah yang berbicara dengan kita. Apalagi sholat berjamaah, imam bacanya keras, jahar ya. Kita merasakan betul Allah berbicara dengan kita. Misalnya dibaca ayat ini, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hei kalian, mintalah tolong kepada Allah. Jangan minta tolong kepada yang lain. Dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Amalannya sabar dan sholat, mintanya kepada Allah. Itu memang enggak mudah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kecuali kepada orang yang khusyuk. Yang khusyuk dijelaskan itu tadi. Jadi khusyuk itu tidak identik dengan konsentrasi, tidak identik dengan fokus, tapi dia sedang memusatkan pikirannya. Dengan fokus mungkin agak mirip ya, tapi tidak konsentrasi. Kalau konsentrasi itu sama yang lain lupa. Orang khusyuk itu tidak begitu. Orang khusyuk itu betul-betul yang sedang dalam pikirannya, dalam perasaannya, tercurahkan semuanya kepada Allah. Makanya orang, maaf, kalau punya penyakit darah tinggi ya, diperiksa darah tingginya sebelum sholat, coba dia sholat setelah itu. Kalau sholatnya benar, darah tingginya turun saat itu, walaupun turunnya nggak drastis. Katakanlah tadinya 160, kalau dia sholat dengan benar, setelah itu bisa 150, 140. Kenapa? Dia tenang. Jadi hudurul qalb, orang khusyuk itu menghadirkan hati, merasakan dia berdialog kepada Allah, merasakan dia berjumpa dengan Allah tadi. Jadi bukan asal. Dan kita perlu persiapan tadi, pakaian yang bersih itu semua. Jadi bukan asal. Itulah kira-kira gambaran tentang orang yang khusyuk ya. Barangkali salah satunya juga adalah misalnya kita punya HP ini
Kayak kita hadir ke satu tempat yang betul-betul sangat penting, ini ditinggalkan. Mau main bola, ada nggak main bola yang bawa HP? Kan nggak ada. Mau ketemu presiden, HP boleh nggak dibawa? Ditinggal. Nggak boleh, ditaruh. Ya. Supaya kita waktu presiden ngomong, kita diam, perhatikan. Bayangkan kalau presiden ngomong, atau jangankan presiden, orang tua aja. Orang tua ngomong, si anak pakai HP. Iya pak, iya bah, iya bu, iya. Iyanya bisa memegang HP. Marah orang tua kita, tempeleng bisa mungkin kita. Kita harus fokus dengerin dia. Apa yang dia akan sampaikan kepada kita. Itu harus begitu. Jadi istilahnya bukan hanya HP, ini simbol aja HP. Apapun pikiran kita. Dan tolong diingat, ketika kita sholat, setan selalu berusaha menggoda kita. Ini jangan pernah lupa. Makanya sunnah sebelum sholat berlindung kepada Allah. Sebagian ulama ada yang menganjurkan membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Tuhanku, aku mohon perlindungan kepada Engkau dari segala bisikan dan godaan setan yang berusaha mempengaruhi aku supaya sholatnya tidak khusyuk. Dan aku minta kepada Engkau perlindungan agar mereka tidak hadir. Karena orang sudah sholat, tadi kita digoda dari mulai wudu. Wudunya jangan wudu dulu, tidur aja. Kita wudu, digoda lagi sama setan. Bolehlah kalau kamu mau wudu sholat, tapi wudunya asal aja lah. Ngapain sih betul-betul? Makanya ada yang asal-asalan kalau yang nggak lulus. Kita udah sungguh-sungguh selesai, nonton aja dulu misalnya. Ini belum ini, nonton aja dulu. Dibisikin sama setan begitu. Atau itu masak dulu nasi atau apa misalnya disuruh begitu kita, supaya akhirnya sholatnya terlambat. Kita bisa lolos di situ, di sini masjid digoda lagi ketika jalan ke masjid. Itu disuruh jalannya lain ya. Ini orang mau ke masjid. Jadi kalau ke masjid lihat ada orang kiri kanan, itu orang kiri kanan dianggap remeh. Itu apa namanya? Kita merasa ini mau ke masjid, mau ibadah, ada orang lewat, orang umum yang kita tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Lalu kita merasa merendahkan dia. Ini orang ngapain sih maghrib nggak sholat? Sholat. Itu saja sudah merupakan kekeliruan. Ya. Sudah biarin aja orang itu dengan perilakunya. Pokoknya kita sholat. Kalau kita mau beramar ma'ruf, kita ajak mereka sholat. Ayo sholat, ayo masjid. Begitu. Bukan hati kita yang cuma itu ngapain sih orang hanya sekedar gumam di hati. Itu keliru. Dia dengan urusannya. Kalau kita pengen ngomong sama dia, maghrib ayo sholat. Nah itu boleh. Ma'ruf nahi munkar namanya. Kita berangkat ke masjid. Lagi dari masjid digoda lagi. Ya. Udah sholatnya ntar aja, tunggu takbir imam, bacaannya udah sampai selesai misalnya. Udah wasjud waqtarib baru Allahu Akbar misalnya. Begitu terus digoda. Setan nggak pernah berhenti godain kita. Sudah sempurna kita syarat rukunnya tadi mau sholat, digoda oleh setan untuk ujub. Pertama untuk riya dulu, digoda untuk riya. Riya itu artinya bagusin sholat kamu lagi diliatin tuh. Lagi diliatin sama orang, ya udah sholatnya bener karena lagi diliatin, jangan nengok, oh iya bener diliatin. Sholatnya bener, itu riya. Udah bukan karena orang, dia sholatnya betul, udah sholatnya betul tapi digoda oleh setan untuk ujub. Ujub itu apa? Ujub itu merasa diri, emang saya yang paling khusyuk, emang saya yang paling bener sholat, emang saya yang paling hebat kalau sholat. Yang lain asal-asalan tuh pada sholatnya, mesti aja bajunya sembarangan. Hati kita begitu, itu sudah ujub. Ujub itu merasa diri paling benar sendiri, paling hebat sendiri, paling betul sendiri. Itu juga setan. Setan godain kita terus. Kemudian Allah memberikan kepada kita taufiknya untuk senantiasa terus memperbaiki sholat kita. Dan juga dari bahasa, terakhir saya tutup, sholat itu juga adalah zikir dan doa. Karena dari bahasa as-sholah itu adalah zikir dan doa juga. Itu tadi lupa saya singgung. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan ke depannya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Allahumma rabbana iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak. Allahumma ya Allah,
bagi Engkaulah kami beribadah, bagi Engkaulah kami ruku dan sujud. Kami mengharapkan keridhaan-Mu, kami takut kepada azab-Mu. Allahumma Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang selalu menegakkan salat, dan begitu pula anak keturunan kami orang-orang yang selalu menegakkan salat. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu li taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.